Assalamualaikum teman-teman. Sekarang kita lanjutin yang namanya perang energi. Lagi apa? Gali minyak. Wah, ini ladang minyak. Untuk mengetahui masalah energi, kita harus mempelajari ladang minyak dulu. Gawat, keluar asap. Jangan-jangan mau meledak. Pembakaran yang disengaja tidak berbahaya. Apa? Minyak bumi keluar bersama gas saat disedot. Gas bumi kualitas terbaik diekstrak secara terpisah. Setelah bahan sisanya dibakar begitu saja. Bilang dari tadi dong. Mengagetkan saja. Tanah di sini berwarna hitam, minyak mentah hasilnya hitam. Minyak mentah terlihat hitam karena selain mengandung karbon, nitrogen, dan asam sulfat, juga merupakan campuran berbagai zat organik dan zat asing. Minyak mentah yang telah diusuling akan menghasilkan diesel, minyak tanah, bensin, aspal, benzena, gasolin, minyak bakar, dan gas alam, karbon, asam sulfat, zat organik, zat asing, nitrogen, diesel, benzena, minyak bakar, minyak tanah, aspal, gasolin, gas alam. Dari minyak mentah diperoleh hasil sebanyak ini. Bukankah minyak jadi semakin berkurang? Minyak kami tidak terbatas, jangan khawatir. Ladang minyak keluar terkenal dengan ladang cadangan minyak bumi yang terbesar di dunia. Panjangnya 280 km, lebarnya 50 km, dan merupakan gabungan dari beberapa ladang minyak. Memiliki total produksi 4 juta barel hari dan cadangan lebih dari 100 miliar barel. Jumlah minyak bumi terbatas hingga bisa habis kapanpun, dan masa itu kian dekat. Apa? Jangan cemaskan itu, pakai saja minyak kami. Kami tahu minyak bumi di Timur Tengah sekarang sudah hampir habis. Kenapa Anda tidak jujur saja? Saya baru dengar. Sepertinya ada yang manggil saya. Tidak ada suara apa-apa. Kalau dia kabur berarti benar, berarti tidak ada gunanya menggali. Tahun 1970 harga minyak hanya 11.000, tapi sekarang 100.000 lebih. Harga minyak mentah dunia naik 5 kali lipat dari 10 tahun lalu, dan sekarang pun terus langka. Naik terus seperti harga pangan. Dulu kenaikannya tidak setinggi ini. Yang mau baca, selain karena pertambahan penduduk dan pemakaian, harga minyak mentah naik karena cadangan minyak bumi semakin berkurang. Sejak tahun 1950-an, ladang minyak Gawan mampu memproduksi 5 juta barel hari, tapi setelah tahun 2005, cadangan minyak bumi berkurang drastis dan sekarang hanya mampu memproduksi 4 juta barel hari. Mereka sudah menambahkan 70 miliar barel air ke ladang minyak, tetapi tetap saja akan menipis. Menambahkan air, dasarnya mereka jual minyak campur air. Justru minyak tidak bercampur dengan air. Air dituangkan ke lubang tambang yang telah dibuat sampai ke lapisan minyak agar minyak bumi yang tersisa naik ke atas air dan bisa diambil.
akibatnya muncul lingkaran setan. Bila mengimpor barang jadi susah laku karena mahal. Sedangkan jika mengimpor barang dibeli jadi mati butuh BBM yang banyak untuk mengangkut barang. Kasihan negara yang sering ekspor impor. Melonjaknya harga minyak dunia juga menyebabkan perang. Banyak yang membeli senjata dari hasil penjualan minyak bumi dan harga sipil yang jadi korban perang gara-gara minyak. Apa perang di Kroasia juga karena minyak bumi. Pada hari pembukaan Olimpiade Beijing tahun 2008, Rusia menyerang Kroasia dengan bom. Walaupun ada alasan politis, tetapi ada yang menganggap bahwa Rusia ingin membuat Kroasia di bawah pengaruhnya karena terdapat pipa aliran gas alam dan minyak bumi yang melintang dari Kazakhstan melewati Laut Hitam menuju Eropa. Menyulut perang hanya karena sumber daya alam, itulah sengitnya persaingan antara negara yang memiliki sumber daya. 40% gas alam dan 35% minyak mentah Eropa berasal dari Rusia. Rusia ternyata punya sumber daya yang banyak juga. Rusia ingin menguasai suplai energi di Eropa dan ini mengingat pada perang dingin di masa lalu. Sumber daya sama dengan kekuasaan, sama seperti hubungan buruk Uni Soviet dan Amerika Serikat karena ideologi pada masa perang dingin. Akhir-akhir ini Rusia, Amerika, Eropa, dan negara-negara Asia bersaing karena itu. China ingin berhubungan baik dengan Rusia juga karena sumber daya energi yang dimiliki Rusia. Ketergantungan energi China pada negara lain lebih dari 50% dan minyak bumi yang bisa ditambahi hanya dari 3% dari jumlah global. Untuk mengatasi masalah energi, China juga sudah membuat kesepakatan dengan Iran senilai 70 miliar menyesuaikan jumlah konsumsinya yang bertambah. Sekarang ini seluruh dunia sedang menaruh perhatian terhadap sumber daya energi yang terpendam di Laut Kaspia. Negara-negara di sekitar Laut Kaspia berusaha untuk menerbangkan pengaruh untuk bisa menghasilkan. Seluruh dunia saling menggeram karena sumber daya yang semakin berkurang seperti bom waktu saja. Mereka bergerak cepat karena sumber daya yang tersisa sudah tidak punya. Pegang yang benar. Sudah tenang saja. Sedang apa membawa sedikit minyak karena negara kita kan juga berkurang. Mataku perih. Pasti rusak. Kenapa jadi begini? Zona minyak bumi. Minyak bumi merupakan bahan bakar fosil zat organik sisa makhluk hidup yang hidup jutaan hingga ratusan juta tahun lalu di bumi membentuk senyawa yang kompleks. Senyawa ini menerima tekanan dan panas bumi di bawah tanah yang dalam dan berubah menjadi minyak mentah. Minyak mentah biasanya ditemukan di lapisan di bawah bumi dengan kedalaman ribuan meter. Minyak bumi mencakup berbagai jenis hidrokarbon seperti gas alam, minyak mentah, dan
aspal cair. Minyak bumi dipakai secara luas sebagai bahan bakar di awal abad ke-20 karena lebih nyaman dan memiliki efisiensi panas yang tinggi dibanding batu bara, terutama di Amerika dan Eropa. Pemakaiannya meningkat tajam seiring dengan pemakaian gasolina sebagai bahan bakar kendaraan. Penggunaan minyak bumi sebagai bahan baku industri kimia memulai datangnya zaman minyak bumi. Kenaikan harga minyak bumi, bahan bakar terbanyak yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk pemanasan ruangan, kendaraan, dan pembangkit listrik adalah minyak bumi. Jika harga minyak naik, ongkos angkut barang menjadi mahal dan biaya pengoperasian mesin pabrik menjadi tinggi. Harga produksi kimia atau plastik yang berbahan dasar minyak bumi naik, dan harga berbagai produksi industri atau hasil pertanian juga naik. Harga makanan yang kita sukai dan barang yang kita perlukan jadi naik, dan pada akhirnya perekonomian menjadi sulit. Negara-negara yang harus mengimpor minyak 100% karena tidak memiliki sumber minyak bumi yang paling terkena dampaknya saat mengekspor barang-barang jadi kurang laku karena harganya mahal. Sedangkan saat mengimpor harus membeli barang dengan harga mahal. Akibatnya menderita mereka menjadi double karena resesi terus terjadi akibat karena harga barang naik sementara pendapat rendah.